Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi rali sadri wa yassir li amri wal hudata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhwati fillah yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dengan Kuntum Ramadan 1443 Hijriah, dan kali ini tentang kisah teladan para khalifah. Di sini kita akan sama-sama mendengarkan tentang kisah teladan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti yang kita ketahui bersama, akhwati fillah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah yang diangkat setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian melanjutkan sistem pemerintahan Islam atau khilafah dalam kepemimpinan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Beliau dikenal dengan sosok yang begitu luar biasa, kesederhanaannya, ketegasannya, kelembutannya, keadilannya, dan juga berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintahan yang beliau keluarkan, yang kemudian mengangkat izzatul Islam lebih tinggi lagi. Dalam pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Islam berada pada puncak kejayaan dengan ditaklukkannya dua imperium besar, yaitu Imperium Romawi dan juga Imperium Persia, yang kemudian Islam bisa memperluas wilayahnya dengan menguasai dua imperium tersebut, yang sebagian besar dari Imperium Persia dan kemudian sebagiannya lagi dari Imperium Romawi. Ada satu kisah tentang ketegasan seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang akan kemudian menjadikan beliau sebagai contoh sosok pemimpin yang tegas dalam hukum, dalam kepemimpinannya sebagai seorang khalifah, dan tidak memilih apakah kaum muslim ataupun non muslim. Ketegasan beliau ini terdapat pada kisah di mana beliau menegur seorang gubernur Mesir yang bernama Amr bin Al-Ash. Dikisahkan gubernur Amr bin Al-Ash berencana untuk membangun sebuah masjid besar di sebuah gubuk, yang dimana gubuk tersebut dihuni oleh seorang Yahudi. Si Yahudi ini dipanggil oleh Amr bin Al-Ash untuk kemudian gubuknya tersebut dibeli dan dibayar 2 kali lipat. Tetapi orang Yahudi tersebut menolak dan tidak mau pindah karena dia tidak punya tempat tinggal yang lain selain di situ. Dan karena sama-sama bersikeras, akhirnya sebagai gubernur dia menurunkan perintah untuk tetap menggusur gubuk tersebut. Si Yahudi merasa yang dilakukan oleh Amr bin Al-Ash ini tidak adil. Dia kemudian menangis memohon agar gubuknya kemudian tidak digusur. Dan karena tidak berhasil, maka dia ingin melaporkan kejadian itu kepada khalifah. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini, beliau dikenal dengan sebutan Amirul Mukminin. Karena si Yahudi ini merasa bahwa di atas gubernur pasti ada pemimpin yang lebih tinggi lagi, yaitu Amirul Mukminin atau Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia kemudian berangkat dari Mesir ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, dan sepanjang jalan si Yahudi ini sempat berpikir, berharap-harap cemas, bagaimana dengan perlakuan khalifah nanti kepadanya, sebab dia bukanlah seorang muslim, dia adalah seorang Yahudi. Bagaimana sosok khalifahnya, karena gubernurnya saja sudah tegas gitu, apalagi khalifahnya. Dia merasa cemas, dia merasa apakah kemudian
pengaduannya akan diterima atau pengaduannya akan ditanggapi. Sesampainya di Madinah, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang tidur di bawah pohon kurma. Dia kemudian menghampiri laki-laki itu dan bertanya, "Bapak tahu di mana Khalifah Umar bin Khattab?" Kemudian jawab orang tersebut, "Ya, saya tahu." Dia bertanya lagi, si Yahudi bertanya lagi, "Di mana istananya?" Kemudian jawaban laki-laki tersebut, "Istananya di atas lumpur, pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang miskin dan orang yang tidak mampu. Pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa." Si Yahudi tadi malah bingung, lalu bertanya, "Sekarang orangnya di mana, wahai Tuan?" Kemudian jawab laki-laki tersebut, "Orang tersebut ada di hadapan Tuan sekarang." Ketika mendengar itu, gemetarlah si Yahudi, mengucur keringat dari tubuhnya. Ia ketakutan, tidak menyangka bahwa ternyata orang yang di depannya adalah seorang khalifah yang namanya tersohor di mana-mana, yang terkenal dengan kegagahannya, dengan ketegasannya. Tapi ternyata seperti sesederhana ini. Ya, ia kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Kamu dari mana dan apa keperluanmu?" Yahudi itu bercerita panjang lebar tentang perlakuan Gubernur Amr bin al-Ash kepadanya, yang dimana akan menggusur gubuk reotnya demi membangun sebuah masjid. Kemudian menanggapi cerita si Yahudi tersebut, Sayyidina Umar menyuruh dia untuk mengambil sepotong tulang unta dari tempat sampah di sekitar situ, lalu kemudian mengambil pedangnya dan digariskan tulang tersebut lurus dengan ujung pedangnya. Kemudian disuruhnya si Yahudi itu untuk memberikan tulang tersebut kepada Gubernur Amr bin al-Ash. Sekalipun si Yahudi ini merasa bingung dengan apa yang dialaminya, tapi dia tetap pergi pulang dan memberikan sepotong tulang tersebut kepada Gubernur Amr bin al-Ash. Ketika dikasih tulang tersebut, Amr bin al-Ash gemetar dan badannya keluar keringat dingin. Lalu dia menyuruh kepada orang-orangnya untuk membatalkan menggusur gubuk Yahudi tersebut. Dari sini teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagai seorang pemimpin tidak memandang dia seorang muslim ataupun non-muslim, selama masyarakatnya tersebut masih berada dalam wilayah negara Islam, dalam tanggungannya sebagai seorang pemimpin, seorang khalifah, maka keadilan tetap ditegakkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa sosok pemimpin haruslah yang berlaku adil, tidak memandang orang-orang tertentu, tidak memandang kedudukan orang tertentu. Ketika dia tidak mendapatkan keadilan, maka keadilan harus ditegakkan kepadanya. Sekalipun orang tersebut adalah seorang Yahudi, tapi karena ketidakadilan yang diterima oleh dia, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab memberikan keadilan kepadanya. Dan ketika melihat Khalifah Umar yang begitu luar biasa dengan keadilan yang telah diberikan kepadanya, maka orang Yahudi tersebut mengibahkan gubuknya tadi untuk kepentingan pembangunan masjid, dan dia pun masuk Islam karena keadilan dari Khalifah Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak kisah-kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab yang bisa kita ambil teladannya, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menambah girah kita dalam memperjuangkan Islam, mempelajari Islam. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.